Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, semoga semua sehat dan tetap bersemangat. Kami hadir kembali dengan latihan soal kimia kelas 10 dengan topik struktur atom. Yuk kita mulai dari soal yang pertama. Berikut ini merupakan pernyataan teori atom Dalton, kecuali A. Semua materi mempunyai bagian terkecil yang disebut atom. Ini benar. Atom tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Ini juga benar. Atom-atom suatu unsur sama dalam segala hal, tapi berbeda dengan atom-atom unsur yang lain. Ini juga benar. Atom merupakan bola yang bermuatan positif. Pada tempat-tempat tertentu ada elektron yang bermuatan negatif. Nah, ini salah. Ini adalah merupakan teori atom menurut Thomson. Maka jawaban untuk soal yang pertama ini adalah yang D. Soal nomor 2. Gambar di bawah ini adalah model atom menurut titik-titik. Kita harus ingat kata kunci tiap-tiap model atom. Model atom Dalton, kata kuncinya adalah berbentuk seperti bola bejal. Model atom Thomson, kata kuncinya adalah seperti roti kismis. Rutherford, kata kuncinya adalah inti atom dikelilingi oleh elektron. Bohr, kata kuncinya adalah kulit-kulit atom. Dan mekanika kuantum, kata kuncinya adalah orbital. Maka yang tepat dari pilihan ini adalah yang B. Model atom menurut Thomson. Soal yang nomor 3. Keunggulan teori atom Rutherford adalah A. Dapat menentukan jarak dari inti atom ke kulit atom. Ini adalah teori Bohr. B. Menemukan partikel negatif yang disebut elektron. Ini kelebihan teori Thomson. C. Dapat menerangkan sifat listrik pada atom. Ini juga kelebihan teori Thomson. D. Dapat menemukan keberadaan inti atom. Ini merupakan kelebihan teori Rutherford. Dan yang E. Dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen. Ini merupakan kelebihan teori mekanika kuantum. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Dapat menemukan keberadaan inti atom. Nomor 4. Kelemahan teori atom Bohr adalah A. Sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom. Ini adalah kelemahan teori mekanika kuantum. B. Tidak dapat menerangkan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Ini adalah kelemahan teori Rutherford. C. Tidak dapat menerangkan efek Zeeman. Ini adalah kelemahan teori Bohr. D. Tidak dapat menerangkan sifat listrik atom. Ini merupakan kelemahan teori Dalton. Dan E. Tidak dapat menerangkan posisi partikel positif dan negatif dalam atom, merupakan kelemahan teori Thomson. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Tidak dapat menerangkan efek Zeeman. Soal yang nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Kesimpulan dari percobaan di atas adalah, perhatikan ini adalah percobaan sinar katoda. A. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron bermuatan negatif.
Ini salah, karena ini adalah kesimpulan dari percobaan penembakan partikel alfa. B. Atom mengandung partikel bermuatan listrik negatif yang disebut elektron. Ini benar. C. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Ini salah, ini juga kesimpulan dari percobaan penembakan partikel alfa. D. Elektron menempati orbital-orbital yang tidak bisa ditemukan letaknya secara pasti. Ini juga salah, ini adalah kesimpulan dari teori mekanika gelombang. Yang E. Elektron bergerak melilingi lintasan-lintasan pada tingkat-tingkat energi tertentu. Ini juga salah, ini adalah teori atom Bohr. Maka jawaban yang tepat adalah B. Atom mengandung partikel bermuatan listrik negatif yang disebut elektron. Soal nomor 6. Pernyataan yang kurang tepat dari gambar di samping adalah A. Percobaan penembakan partikel alfa pada logam tipis emas oleh Rutherford. Ini benar. B. Partikel alfa merupakan sinar yang bermuatan positif. Ini juga benar. C. Sebagian besar sinar dipantulkan dan sebagian kecil diteruskan dan dibelokkan. Ini yang salah. Harusnya sebagian besar sinar diteruskan dan sebagian kecil dibelokkan dan dipantulkan. D. Membuktikan bahwa inti atom bermuatan listrik positif. Ini juga benar. E. Membuktikan bahwa sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Ini juga benar. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Sebagian besar sinar dipantulkan dan sebagian kecil diteruskan dan dibelokkan. Nomor 7. Neutron memiliki massa dan muatan relatif terhadap proton yang berturut-turut adalah, perhatikan tabel berikut ini. Neutron memiliki lambang 0,1N, artinya memiliki muatan relatif sebesar 0 dan massa relatif sebesar 1. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, 1 dan 0. Nomor 8. Berdasarkan pengukuran yang dikembangkan oleh Millikan, proton dan elektron, A memiliki muatan listrik sama, tapi bilangannya berbeda. Ini salah. B memiliki muatan yang sesungguhnya plus 1 dan min 1. Ini juga salah. Yang benar adalah relatif. C memiliki bilangan yang sama sebesar 1,60 kali 10 pangkat minus 19 coulomb, tetapi berbeda tandanya, yaitu proton tandanya positif dan elektron tandanya negatif. Maka ini yang benar, maka jawabannya adalah yang C. Nomor 9. Suatu unsur dilambangkan dengan 3517X. Jumlah proton, elektron, dan neutron berturut-turut adalah, perhatikan unsur X di sini nomor atomnya 17, nomor masanya 35. Nah, untuk atom netral, nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron, di sini sama dengan 17. Kemudian neutron itu sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom.
sama dengan 35 dikurangi 17 sama dengan 18. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 10. Suatu ion bermuatan listrik plus 2, nomor massa 24 dan jumlah neutron 12. Lambang ion tersebut adalah titik-titik. Perhatikan yang pertama adalah muatan listriknya plus 2. Maka nanti ionnya memiliki muatan plus 2. Kemungkinannya ini A, B, dan C. Sedangkan D dan E ini adalah netral. Kemudian nomor massanya 24. Nomor massa yang di bagian atas ini kemungkinannya adalah yang B dengan yang C. Jumlah neutronnya 12. Jumlah neutron merupakan selisih dari nomor massa dikurangi nomor atom. Atau nomor atom sama dengan nomor massa dikurangi jumlah neutron. Kalau nomor massanya 24, jumlah neutronnya 12, maka nomor atomnya 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. 11. Perhatikanlah lambang unsur-unsur berikut. Pasangan unsur yang saling berisotop adalah titik-titik. Isotop adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah proton yang sama atau nomor atom yang sama. Perhatikan dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Unsur-unsur yang memiliki jumlah proton sama adalah yang nomor 2 dan nomor 3, sama-sama 8. Maka yang saling berisotop adalah yang nomor 2 dan nomor 3. Jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 12. Perhatikan lambang unsur berikut. Pasangan unsur yang saling berisoton adalah titik-titik. Isoton adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron yang sama. Untuk itu, kita perlu menghitung masing-masing jumlah neutron dari unsur-unsur yang disediakan. Yang pertama, jumlah neutronnya 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Yang kedua, 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Yang ketiga, 18 dikurangi 8 sama dengan 10. Yang keempat, 19 dikurangi 9 juga sama dengan 10. Maka unsur-unsur yang saling berisoton adalah nomor 3 dan nomor 4. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Nomor 13. Perhatikan lambang unsur berikut. Pasangan unsur yang saling berisobar adalah titik-titik. Isobar adalah unsur-unsur yang memiliki nomor massa yang sama. Perhatikan dari nomor 1 sampai nomor 4, unsur-unsur yang memiliki nomor massa yang sama adalah nomor 1 dan nomor 2, masing-masing 14. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 14. Di alam unsur gallium terdapat dalam dua bentuk isotop, yaitu gallium 69 dan gallium 71.
dengan kelimpahan masing-masing 60% dan 40%. Massa rata-rata atom unsur tersebut adalah titik-titik. Untuk menghitung massa atom rata-rata gallium, kita gunakan analisis sebagai berikut. Kita kalikan prosen masing-masing isotop dengan massa isotopnya masing-masing. 60% dikalikan 69 ditambah 40% dikalikan 71. Hasilnya adalah sama dengan 41,40 ditambah 28,40 sama dengan 69,80. Jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 15. Di alam, klorin memiliki dua bentuk isotop, yaitu Cl35 dan Cl37. Massa rata-rata atom unsur tersebut adalah 35,5. Maka kelimpahan masing-masing isotop adalah titik-titik. Untuk mengerjakan soal ini, kita misalkan kelimpahan Cl35 adalah A%. Maka kelimpahan Cl37 100 dikurangi A%. Sehingga A per 100 kali 35 ditambah 100 minus A per 100 kali 37 akan sama dengan 35,5. 100 kita kalikan dengan 35,5, persamaannya menjadi 35A plus 3700 minus 37A sama dengan 3550. 35A dikurangi 37A sama dengan 3550 dikurangi 3700. 2A sama dengan 150, A sama dengan 75%. Maka 100 minus A sama dengan 25%. Berarti prosen dari isotop Cl35 dan 37 masing-masing adalah 75% dan 25%. Jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal yang nomor 16. Berikut ini nama dan fungsi dari bilangan kuantum yang benar adalah yang pertama, bilangan kuantum utama simbolnya N, fungsinya menyatakan tingkat energi atau nomor kulit atom. Ini benar. Kedua, bilangan kuantum azimut, simbolnya L, benar. Menyatakan orientasi orbital dalam ruang 3 dimensi. Ini salah. Seharusnya menyatakan bentuk orbital dalam subkulit. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik M. Benar. Fungsinya seharusnya menyatakan orientasi orbital dalam ruang 3 dimensi. Yang keempat, bilangan kuantum spin menyatakan spin atau perputaran elektron. Ini benar, maka jawaban yang benar adalah 1 dan 4, yaitu D. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Suatu elektron memiliki bilangan kuantum N sama dengan 2. Bilangan kuantum MLS yang tidak diizinkan adalah titik-titik. Kita lihat hubungan antara N, L, dan M.
L memiliki nilai 0, sampai N-1. Untuk N sama dengan 2, maka L-nya antara L sama dengan 0 dengan M sama dengan 0 dan L sama dengan 1 dengan M sama dengan min 1, 0 dan plus 1. Kita lihat pada option A, L sama dengan 1, M-nya 0, S-nya plus setengah. Ini memenuhi. B, N sama dengan 2, L sama dengan 2. Ini salah. Harusnya maksimal 1. Maka yang tidak diizinkan adalah yang B. Yang C, D, dan E ini memenuhi semuanya. L-nya sama dengan 1 dan 0. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut ke soal yang nomor 18. Suatu elektron menempati subkulit D, maka bilangan kuantum yang diizinkan adalah titik-titik. Mari kita buat analisa sebagai berikut. Untuk L sama dengan 0, subkulitnya S. L1 subkulit P, L sama dengan 2 subkulit D, L sama dengan 3 subkulit F. Jadi untuk subkulit D ini L-nya harus sama dengan 2. Oke, untuk L sama dengan 2, M-nya memiliki nomor ruang min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Maka kalau kita perhatikan di option yang memenuhi adalah yang memiliki N sama dengan 3. Karena untuk L sama dengan 2, N-nya harus 3. Kalau N-nya 1 tidak memenuhi. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan bentuk orbital berikut. Bilangan kuantum yang diizinkan adalah titik-titik. Perhatikan, di sini bentuk orbitalnya adalah bola. Maka ini adalah untuk orbital S. Orbital S berarti harus memiliki L sama dengan 0. Maka bilangan kuantum yang diizinkan hanyalah yang memiliki nilai L sama dengan 0. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 20. Bentuk orbital yang ditempati elektron yang memiliki bilangan kuantum L sama dengan 1 adalah titik-titik. Mari kita ingat kembali pelajaran kita. L sama dengan 0 merupakan subkulit S berbentuk bola, hanya ada satu orbital. Ini adalah orbital untuk L sama dengan 0. L sama dengan 1 merupakan subkulit P, merupakan sepasang balon berpilin. Ada 3 orbital, masing-masing pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini adalah orbital PZ. Kalau orbital PX nanti pada sumbu X. Kalau orbital PY nanti pada sumbu Y. Nah, nih. Kemudian untuk L sama dengan 2 menempati subkulit D berupa 2 pasang balon berpilin. Ada 5 orbital. Jadi ada 2 pasang balon berpilin ya. Ini, kemudian ini, dan ini juga termasuk.
Maka jawaban yang benar adalah yang A. Jadi ini adalah orbital P. Baik, demikian saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Jika ada kesulitan, silakan bertanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.